Jantur. Cepat datang. Setelah berhasil berkomunikasi dengan Patih Batik Madrim, Nyi Jantur segera melesat menuju tanah Malwapati. Namun, di tengah perjalanan, ia menyaksikan pertempuran sengit yang melibatkan para kesatria Malwapati. Senopati Darpayuda memimpin perlawanan gigih melawan kawanan Dedemit Ganas. Dalam kondisi yang kian terdesak, para kesatria hampir tak mampu bertahan. Namun, kehadiran Nyi Jantur membawa harapan. Dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa, ia mengubah para dedemit menjadi burung-burung liar yang sibuk mematuki makanan, melemahkan mereka seketika. Kemenangan pun berpihak kepada Malwapati. Senopati Darpayuda mengucap syukur dan hormat kepada Nyi Jantur, yang kemudian mengajak mereka bergabung untuk menemui Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim dalam perencanaan besar melawan kekuatan gelap. Jadi jangkrik. Langsung turun. Apa boleh buat? Yang satu itu akan dijadikan guru. Yang satunya lagi akan dijadikan jangkrik. Biarkan mereka makan sekenyang-kenyangnya. Kalau mereka sudah kenyang kan nanti mereka mabok. Ayo kita temukan mereka. Sang Prabu Angling Dharma dan Malwapati sedang menunggu kita. Baik, Nyi. Kami juga sudah rindu Malwapati. Ayo. Aja. Ayo masuk. Mari mendekat, mari. Terimalah hormat kami yang mulia. Terimalah hormat kami. Terimalah hormat kami. Ya. Salam dan hormat kalian aku terima. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Jayalah pusar angin. Jayalah pusar angin. Hidup yang mulia. Di Istana Negeri Awan, kabar kematian Sang Raja Lama disambut sukacita oleh Singamaruta. Dengan penuh kesombongan, ia mendeklarasikan diri sebagai penguasa baru. Namun, untuk menjadi raja sah, ia harus mendapat restu dari Maharaja Rahwana. Maka dipanggilnya nama Rahwana dengan suara menggema, dan Sang Maharaja pun hadir, telah mengetahui segalanya. Dengan pidato singkat namun tegas, Rahwana meresmikan Singamaruta sebagai Raja Pusar Angin. Para pengikutnya diangkat sebagai patih dan penasihat istana. Dengan semangat membara, mereka merayakan pengangkatan itu dan berjanji akan menghancurkan Prabu Angling Dharma demi kejayaan mereka di masa depan. Kalian tentu bertanya-tanya, kemarahan apa yang akan aku timpakan kepada kalian setelah dengan kasat mata aku melihat apa yang terjadi di Pusar Angin. Kami siap keterlibatanmu dalam perang. Sewaktu Raja Samuka dan Pusar Angin melawan Angling Dharma Singamaruta,
Kelicikanmu untuk tidak ikut berperang adalah merupakan nilai tambah seorang tokoh hitam sejati. Golongan hitam butuh orang-orang licik seperti kamu. Untuk itu, aku akan memberimu tugas berat. Tugas berat apa yang mulia? Melanjutkan tugas yang harus diemban oleh Raja Sambuka. Melanjutkan tugas yang mulia? Iya, memerangi Angning Dharma, menghancurkan golongan putih, dan menjadikan pusar angin sebagai pusat kekuatan golongan hitam. Restu yang mulialah yang akan memuluskan perjuangan saya. Dan tugas dari yang mulia Rahwana Raja. Singa Maruta, untuk itu kuangkat kamu sebagai pengganti Raja Samuka. Sebagai raja dan kuberi kamu nama baru, Singa Maruta Raja Samuka. Aja. Terima kasih Rahwana Raja. Terima kasih. Dan kamu Bahadur. Iya yang mulia. Kamu akan kuangkat menjadi Senopati Agung, penasehat sang raja. Aja. Pahe. Aja. Syukria. Terima kasih Tuan Rahwana Raja. Singa Mandala. Iya yang mulia. Kamu sebagai pengganti Membakala. Kamu patih dan perwira tinggi bala tentara pusar angin. Terima kasih yang mulia Rahwana Raja. Singa Maruta. Selanjutnya kamulah yang harus melaksanakan tugas sebagai raja. Sebagai pemimpin tertinggi golongan hitam. Baik yang mulia. Titah yang mulia akan saya junjung setinggi-tingginya. Kutunggu bukti itu Singa Maruta. Selamat tinggal. Hidup Singa Maruta, Raja sesembahan kami. Ya? Hidup Singa Maruta, Raja Pusarangin. Hidup pusar angin! Hidup pusar angin! Hidup pusar angin! Hidup pusar angin! Hidup Singa Maruta, Aja. Raja Pusarangin. Hidup Singa Maruta! Raja pusar angin! Ternyata mudah sekali untuk menjadi seorang raja. Singa Maruta, Raja Samuka dari Pusarangin. Di mana kamu Rupa? Di sini kamu. Masih mau kabur lagi kamu, Rupa Kencah? Kenapa kamu kejar aku terus, Kencah? Ingat, orang tua kita selalu Di tempat lain, dua orang sahabat terlibat pertengkaran hebat. Salah satu dari mereka menolak melanjutkan pencarian terhadap Sengkang Baplang yang hilang. Perdebatan berubah menjadi perkelahian. Meski akhirnya mereka tampak berdamai, itu hanyalah siasat. Salah satu melarikan diri dan menyerang secara tiba-tiba, meski tak sampai membunuh. Mereka pun berpisah, masing-masing membawa luka batin dan keyakinan yang berbeda. Pencarian terhadap Sengkang Baplang pun terhenti, meninggalkan rasa kecewa dan perbedaan tujuan di antara mereka. Sesembahan kita masih ada kan Rupa? tidak. Masih ada. Saya bilang tidak. Persetan!
Kurang ajar. Iya. Bagaimana? Masih tidak mau menyerah kamu? Hah? Tidak, saya tetap mencari Sekang Baplang sesembahan saya. Kurang ajar, keras kepala kamu. Iya, saya menyerah. Saya menyerah. Saya menyerah. Bagus. Saya menyerah Kendarupa. Ya. Maafkan saya Kendarupa. Kurang ajar. Ya. Sekang Baplang, tuntun saya. Tunjukkan saya arah agar saya bisa menemuimu. Apa itu? Ke sana. Pasti ini petunjuknya. Iya. Kemana kamu rupa kencah? Di mana kamu rupa kencah? Kemana kamu? Sementara itu, di tempat tersembunyi, Ratu Gendrawani dan ayahnya tengah berbincang. Gendrawani telah menang dalam sebuah misi sulit, namun kemenangan itu membawa luka batin. Ia mengingat kejadian malam seperti pertemuan suami istri yang menyakitkan hati, semua demi membuat Sekang Baplang kehilangan kekuatan. Air mata pun jatuh di pipinya. Meski bergelar ratu, Gendrawani tetaplah seorang wanita berhati lembut. Ia memohon pada ayahnya agar tak mengungkit masa kelam itu lagi. Sang ayah pun menenangkannya, lalu berjanji akan memberikan sihir ampuh untuk membinasakan Angling Dharma dan pasukannya. Di Malwapati. Sudah, Bopo. Sudah. Saya mohon, Bopo tidak membicarakan aib itu. Itu akan membuat saya menderita, Bopo. Kamu pikir hanya kamu yang menderita, Gendrawani? Aku lebih menderita darimu, Gendrawani. Bopo lebih menderita. Sudah, Bopo. Sudah. Iya. Tapi inilah kenyataan yang harus Bopo terima. Kenyataan yang harus kita terima. Ternyata tidak mudah untuk menjadi ratu. Ternyata. Iya. Saya tahu. Perlu pengorbanan yang sangat besar, Bopo. Dan ini sangat menyakitkan saya, Bopo. Kenapa kamu menangis? Pokoknya, Bopo jangan ingat-ingat itu lagi. Jangan, Bopo. Tapi bagaimanapun ia adalah cambuk. Agar kamu tidak menyia-nyiakan pengorbananmu. Iya. Saya mengerti, Bopo. Saya mengerti. Kalau begitu, masih adakah yang harus kita bicarakan? Iya. Masih, Bopo. Mengenai apa? Sihir yang Bopo janjikan. Jangan khawatir. Bopo pasti akan memanfaatkannya.
Bisa saya pegang janji ini, Bopo? Kenapa tidak? Terima kasih, Bopo. Hajar dia! Hajar! Ayo, hajar! Cukup! Cukup! Hentikan! Terbukti sudah. Segaduh apapun yang kita buat, tak ada seorang pun penjaga yang datang. Mereka benar-benar melupakan kita. Ya benar. Mereka ingin kita mati. Ya. Lalu dengan cara apa lagi? Kalau dengan cara murahan seperti yang baru kita lakukan, kita tetap tidak bisa menarik perhatian seorang penjaga pun. Apa kita bisa keluar dari penjara terkutuk ini? Kita pasti keluar dari sini, Kakang Rikmaseta. Kita pasti keluar dari sini. Iya. Di dalam penjara bawah tanah yang dingin dan sunyi, para pengikut Angling Dharma meronta tak sabar ingin bebas. Namun Ratu Gendrawani datang dengan senyum sinis, menyatakan hanya Angling Dharma yang mampu membebaskan mereka. Ia pun memperkuat jeruji besi dengan sihir menyengat. Salah satu tawanan nekat menggenggam besi dan langsung tersengat hebat. Tawa Ratu Gendrawani menggema di penjara itu, menebar teror. Para pengikutnya pun meninggalkan tempat itu, puas dengan ketakutan yang mereka tinggalkan. Betapapun kalian berusaha, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kukurung kalian dengan sihir sengatku. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Sebelum ini kalian menjadi tawanan Sengkang Baplang. Sekarang kalian menjadi tawananku. Sengkang Baplang sudah aku kalahkan. Sekarang Malwapati menjadi milikku. Gendrawani. Tidak. Bukan begitu caranya. Kau boleh memenjarakan aku, tapi hadapi dulu aku. Lepaskan para bini sepuh ini. Tidak. Aku tidak akan buang-buang waktu untuk berurusan dengan kalian. Kami orang-orang terhormat Gendrawani. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Getaran sihirnya menyengat Rai. Sakit sekali. Iya, Kakak. Itulah sebabnya aku tidak mau menyentuhnya. Mau apa? Kurang ajar. Membusuk. Bini sepuh Malwapati. Membusuk kalian di penjara ini. Dan kalian tidak akan pernah bisa mengganggu segala kegiatanku. Ya? Ini kesempatan yang baik. Ini kesempatan yang paling tepat untuk kita kembali tampil. Apa kata Yunda Kenanga betul, Romo? Tidak ada salahnya kita memancing di air keruh. Iya, Romo. Istilah itu sangat tepat. Kita memang harus memancing di air keruh. Maksudmu? Begini, Romo. Mau tidak mau, Ratu Gendrawani pasti akan menghadapi serangan Prabu Angling Dharma. Dan mau tidak mau, kita harus maju di pihak Ratu Gendrawani, melawan Angling Dharma. Di belantara yang tersembunyi, Prabu Baka tengah bersekongkol dengan kawanan siluman serigala. Mereka menyusun siasat untuk berkhianat kepada Ratu Gendrawani. Hasrat merebut kekuasaan membakar dada mereka. Mereka menanti saat yang tepat, ketika peperangan terjadi, untuk menghancurkan Gendrawani dari dalam. Dalam gelap, mereka bersiap memancing di air keruh, menanti celah untuk mengubah nasib.
Itulah, kita sudah terikat oleh perjanjian. Oh. Dan haruskah kita menaatinya? Tentu saja. Kita akan tetap menaatinya, Bopo. Tapi Romo Sang Prabu Baka, yang pernah besar namanya sebagai Sang Penakluk, haruskah mengubur kemauannya untuk jaya kembali? Tidak. Romo memang tidak akan mengubur cita-cita itu. Tetapi... Inilah saatnya, Romo. Kita akan terus berperang melawan Angling Dharma. Tapi di kesempatan lain, kita harus berusaha untuk membunuh atau menyingkirkan Ratu Gendrawani. Caranya? Dengan pertarungan terbuka, sihir atau racun. Kita lihat saja nanti. Romo, iya. Demi Romo, kami akan cari kesempatan itu. Iya. Betul, Romo. Aku tahu. Gendrawani memang menghendaki kita membusuk di sini. Dan dia sengaja tidak menempatkan seorang penjaga pun di sini. Ia sengaja melupakan kita. Ya, itulah yang Gendrawani inginkan. Tetapi... Rai benar. Hanya Sang Prabu yang bisa menyelamatkan kita dari sini. Selamat pagi, Dinda. Selamat pagi, Kanda. Bagaimana? Apakah Nyi Jantur sudah datang? Iya, mereka menunggu di depan tenda. Maafkan kami, Gusti Prabu. Karena baru kali ini kami bisa menghadap Gusti. Tidak apa, Nyi Jantur. Saya malah kaget. Ternyata bukan hanya Nyi Jantur yang... Di tengah perkemahan para prajurit Malwapati, Prabu Angling Dharma tengah mempersiapkan rencana penyerangan besar. Bersamanya ada para panglima dan seorang ahli sihir legendaris, Nyi Jantur. Kepada Nyi Jantur, Sang Prabu memohon bantuan sihir untuk menghadapi kekuatan gelap. Tanpa ragu, Nyi Jantur mengangguk. Sebagai penjaga cahaya, ia takkan diam melihat kejahatan merajalela. Mereka pun membentangkan peta kerajaan, menyusun strategi untuk merebut kembali negeri yang dikuasai Ratu Gendrawani. Iya, Gusti. Kanda Batik Madrim juga bercerita tentang bagaimana Nyi Jantur menyihir 3 putri Prabu Baka menjadi kupu-kupu. Biar kapok, Gusti. Kalau penyihir, ya nggak apa-apa disihir juga. Tapi menurut pengamatan, ketiga kupu-kupu itu sudah berubah ke wujud semula. Dan mereka bergabung dengan Ratu Gendrawani. Soca Cendawa. Pasti Soca Cendawa yang melakukan itu. Dan menurut apa yang kami lihat, Prabu Baka dan Segaun Lanang juga ikut bergabung dengan Ratu Gendrawani. Tidak salah lagi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Perang antara kita dengan Ratu Gendrawani dan sekutunya pasti akan diwarnai oleh sihir. Untuk itu, saya memohon bantuan Nyi Jantur. Pasti Gusti Prabu. Sihir harus dilawan dengan sihir. Tapi gunakan sihir kalau memang benar-benar dibutuhkan. Saya akan melindungi seluruh prajurit Malwapati dan pendekar Malwapati dari pengaruh sihir. Itu yang pertama, Gusti. Ya, itu lebih bagus, Nyi Jantur. Tapi saya akan tetap menyihir mereka kalau mereka bandel, Gusti. Baik. Kalau begitu, mari kita meningkat pada rencana penyerangan. Mari kita bahas, Dinda Prabu. Ini semua adalah daerah Malwapati. Kita bisa masuk dari sini, terus sini. Tapi utamakan dari sini, dari gerbang arah yang ada di sini. Nyi Ratu, saya akan berperang sampai titik darah penghabisan. Demikian juga saya dengan para kelelawar, Nyi Ratu. Kami tidak akan mundur selangkah pun demi Nyi Ratu. Betul, Nyi Ratu. Bagus. Terima kasih. Tekad itulah yang harus tertanam di hati kalian.
Betul, Ni Ratu. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Saat di mana akan kita buktikan bahwa kita akan bisa menjadi sekutu yang sejati atau tidak. Kenapa Ni Ratu bicara begitu? Sebab, menurut Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan terjadi sebuah pengkhianatan ketika perang melawan Angling Dharma berlangsung. Tuduhan itu tidak berdasar, Ni Ratu. Oh, hanya waktu yang akan membuktikan. Saya tetap pada pendirian. Tuduhan itu tidak berdasar. Sang Prabu Baka boleh bicara begitu. Tapi ingat, kalau sampai terjadi pengkhianatan, Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan menghukum si pengkhianat itu. Camkan itu. Sebentar. Ada apa, Lima? Itu pasti burung mata-mata, Uyut. Kiriman Gendrawani. Iya, iya Uyut. Kalau begitu, kita tangkap saja, Lima. Iya, biar saya melakukannya. Jadi itukah elang emas sesungguhnya? Siapa dia, Lima? Ya, baru kali ini kita ketemu dia. Hei, siapa kamu? Saya burung kecut. Oh, mata-mata Gendrawani. Iya. Iya, ya. Kamu harus menghadap pada Gusti Prabu. Ayo. Bangun. Dia buron kecut. Dan dialah elang emas itu, Gusti. Baru sekarang kita bertemu. Ampuni saya, Gusti. Saya... Hukumnya tak ada seorang mata-mata pun yang bisa lepas dari hukuman mati. Apalagi mengingat apa yang kamu lakukan sebelum ini. Kamu ingat? Dengan pembantaian penduduk desa dan hewan ternak sekian waktu yang lalu. Tidak, Gusti. Saya tidak terlibat ketika itu. Saya dipaksa ikut Ratu Gendrawani. Karena... elang emas yang pertama dihancurkan oleh Nyi Jantur. Iya, Gusti. Dia itu bukan elang emas yang dulu, Gusti Prabu. Yang dulu itu bukan buron kecut. Tapi siapapun kamu tidak akan kubunuh. Kamu kuutus kembali ke Gendrawani untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini. Katakan pada Gendrawani. Di langit tinggi, seekor elang emas mengintai perkemahan Malwapati. Sang Rama Malawapati, pengintai kerajaan Gendrawani, mengamati rencana yang sedang disusun. Namun keberadaannya disadari oleh para prajurit. Mereka menyerang, dan elang itu berubah menjadi manusia penyamar. Ia tertangkap dan diberi peringatan oleh Angling Dharma untuk menyampaikan pesan damai. Setelah dibebaskan, ia kembali menjadi elang dan terbang menuju istana. Ketika Ratu Gendrawani mendengar pesannya, amarahnya memuncak. Ia menolak menyerah dan langsung menyebar pasukannya untuk menjaga istana dari serangan yang akan datang. Sebaiknya kita harus segera memaparkan rencana penyerangan kita pada para pendekar. Iya, saya setuju. Tapi dengan catatan, kita hanya menyerang kalau Gendrawani tetap tidak mau menyerah.
Baiklah. Piramitra. Ya, Gusti. Tolong panggil Padmasari, Lokahita, dan Kalyana Tantri. Baik, Gusti. Oh iya. Ketiwasan, Niratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui, saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Dharma meminta Niratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Dharma saja yang kuat. Kenapa aku harus menyerah kalau tekadku menjadi ratu gelap-gelapnya kegelapan sudah bulat? Aku tidak akan menyerah, Angling Dharma. Ratu gelap-gelapnya kegelapan tidak akan menyerah. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik, Niratu. Baik, Niratu. Dan kalian, si brewok berjubah dan si hitam bertanduk. Sebar bala tentaramu, jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Dharma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Siap. Buron Kecut? Iya, Niratu. Kembali berubah menjadi elang emas. Terbang dan katakan kepada Prabu Angling Dharma, Ratu Gendrawani pantang menyerah.